Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke Mazmur pasal ke-37 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat relevan di zaman serba cepat ini, bersabar dalam penantian. Di dunia yang penuh dengan hal instan, makanan cepat saji, informasi cepat, bahkan budaya cepat kaya, penantian terasa seperti sesuatu yang tidak nyaman dan tidak produktif. Namun justru dalam penantianlah Tuhan sering membentuk yang paling dalam di dalam hidup setiap kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi di kitab Mazmur 37 ayat 7, sekali lagi kita membaca firman ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat ini adalah ajakan untuk percaya, tenang, dan menunggu dengan iman. Tuhan sedang berkata, tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Tunggu aku bekerja. Banyak orang berpikir bahwa menunggu itu sama dengan tidak berbuat apa-apa. Padahal menunggu di dalam Tuhan adalah aktivitas iman. Menunggu dalam Tuhan artinya kita terus percaya walau belum melihat, kita terus berdoa walau belum mendapat jawabannya, kita terus taat walau belum dipromosikan, kita terus setia walau belum melihat hasilnya. Sebagaimana contoh, seorang petani menabur benih lalu menunggu. Ia tidak menggali benih setiap hari untuk melihat apakah sudah tumbuh. Ia percaya benih itu bekerja di bawah tanah. Dan di Alkitab kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang menunggu di dalam penantian. Pertama kita bisa melihat Abraham. Abraham menunggu 25 tahun untuk melihat janji Allah digenapi dalam kelahiran Ishak. Tapi selama itu iman Abraham bertumbuh. Kedua, Yusuf. Yusuf dikhianati, dipenjara, dan dilupakan. Tapi Tuhan mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin Mesir. Penantiannya bukan hukuman, tapi pelatihan. Ketiga, Yesus. Yesus menunggu 30 tahun untuk memulai pelayanan publik. Bahkan Sang Juru Selamat pun menghormati waktunya Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh kita menunggu? Pertama, untuk membentuk karakter setiap kita. Kadang kita lebih peduli pada hasil, tetapi Tuhan lebih peduli pada siapa kita menjadi. Kedua, untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya Tuhan. Dalam penantian, kita belajar berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Ketiga, agar saat waktunya tiba, kita siap. Berkat tanpa kesiapan bisa jadi beban. Tuhan menunggu kita siap secara rohani, secara mental, dan secara karakter.
Menunggu tidak selalu mudah, kita bisa cemas, bagaimana kalau tidak terjadi, kita bisa iri, kenapa orang lain lebih cepat berhasil, kita bisa putus asa, mungkin ini memang tidak untuk kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ingat sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Mazmur tadi. Berdiam dirilah, jangan marah karena orang lain berhasil. Tuhan ingin kita tenang, bukan membandingkan. Tuhan ingin kita percaya, bukan menyerah. Di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah lebih cepat atau terlambat. Dia selalu tepat waktu, menurut waktu surgawi, bukan menurut kalender kita. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja di dalam diam. Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan langkah praktis yang perlu kita lakukan di saat menunggu, yaitu pertama, mari kita bangun kehidupan doa, bicara pada Tuhan lebih sering daripada kamu bicara soal masalahmu kepada orang lain. Kedua, isi waktu tunggu dengan ketaatan, lakukan apa yang kamu tahu Tuhan suruh walaupun belum ada jawaban. Ketiga, syukuri prosesnya. Ucap syukur bukan hanya untuk hasil, tapi untuk pertumbuhan yang Tuhan lakukan sekarang. Penantian bukan tanda Tuhan lupa. Penantian adalah proses. Penantian adalah proses kasih-Nya, memurnikan iman dan membentuk karakter. Saat kamu menunggu, Tuhan bekerja lebih dari yang kamu lihat. Jangan terburu-buru menyerah. Penantian dalam iman selalu menghasilkan buah yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk sabar dalam penantian. Ketika kami ingin cepat-cepat, tuntun kami untuk berdiam di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa waktu-Mu selalu sempurna. Beri kami hati yang setia, iman yang tidak goyah, dan pengharapan yang tidak padam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.